Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa, peristiwa maha dahsyat yang dialami Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah. Sebelumnya, tidak ada satupun manusia yang mengalaminya menempuh perjalanan super kilat, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Madinah. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari bumi menuju langit ketujuh, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha menjadi akhir perjalanan untuk menerima perintah Allah. Perintah tersebut berupa sholat 5 waktu sehari semalam. Kaum Quraisy pada saat itu menjadikan pengalaman Nabi ini sebagai bahan olok-olok sambil mengatakan tidak mungkin perjalanan sejauh itu ditempuh dalam semalam. Namun, bagi orang mukmin, kabar dan pengalaman Nabi Muhammad ini adalah sesuatu yang harus dipercaya dan dilihat sebagai mukjizat yang diberikan Allah kepada hamba pilihannya. Peristiwa maha dahsyat berada di luar akal manusia dan hanya bisa ditekati dengan metodologi iman. Namun, menariknya ribuan tahun setelah peristiwa itu terjadi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai oleh peradaban manusia modern dapat menyulam untaian demi untaian perjalanan Rasulullah itu menjadi satu frame yang utuh dan logis. Jarak Mekah dan Yerusalem yang begitu jauh, lebih kurang 1234 km atau lebih kurang 767 mil, hanya ditempuh dalam waktu satu malam adalah sesuatu yang mustahil, ditambah pula naik ke surga yang sama sekali tidak terbayangkan seberapa jauh jaraknya dan di mana letaknya serta bagaimana bentuknya. Dahulu kala, orang-orang Arab Quraisy hanya menunggang kuda dan unta sebagai alat transportasi. Selain kedua hewan itu, mereka juga biasa menggunakan keledai sebagai pengangkut barang. Belum dikenal dan ditemukan alat transportasi canggih seperti pesawat terbang atau pesawat luar angkasa yang dapat mengantarkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain yang jauh dalam waktu singkat tanpa suatu alat transportasi khusus. Mustahil Isra Mi'raj dapat terjadi dan sudah pasti jawabannya bukanlah menunggangi unta apalagi pesawat terbang. Allah telah mendatangkan seekor hewan putih untuk menjadi tunggangan Rasulullah selama perjalanan, yaitu buraq. Buraq bukanlah pesawat terbang. Berikut ini ayat Al-Quran dan hadis yang terkait dengan Isra Mi'raj yang seharusnya meneguhkan keimanan kita akan kebenaran peristiwa ini. Secara umum, kisah yang menakjubkan ini disebutkan Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah telah memperjalankan kepada hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Usai sholat Isya beristirahatlah sejenak Rasulullah yang saat itu terbaring di Masjidil Haram didatangi malaikat Jibril. Dada beliau dibelah, lalu hatinya dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah. Sabda beliau dalam riwayat Imam Bukhari dari Malik bin Sabsa'ah. Setelah itu didatangkanlah buraq yang nantinya menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Adapun dari urutan kejadian, banyak terdapat dalam hadis yang sahih dengan berbagai riwayat. Bani Rahimatullah dalam kitab beliau yang berjudul Al-Isra wal Mi'raj menyebutkan 16 sahabat yang meriwayatkan kisah ini. Mereka adalah Anas bin Malik, Abu Dzar, Malik bin Sa'sa'ah, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Buraidah ibnu Husayb al-Aslami, Hufaidah ibnu Yaman, Yaddan bin Aus, Sa'ib, Abdurrahman bin Qurad, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ali dan Umar radhiyallahu anhum. Di antara hadis sahih yang menyebutkan kisah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sahihnya dari sahabat Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Didatangkan kepadaku buraq, yaitu hewan putih yang panjang,
lebih besar dari keledai, dan lebih kecil dari Baghdad. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya, maksudnya langkahnya sejauh pandangannya. Maka saya pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu saya mengikatnya di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Kemudian saya masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat. Kemudian keluar. Kemudian datang kepadaku Jibril alaihissalam dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi air susu. Nabi memilih bejana yang berisi air susu. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Engkau telah memilih yang sesuai fitrah." Kemudian malaikat Jibril naik bersama Nabi Muhammad ke langit pertama, maka dibukakan bagi beliau pintu langit, dan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Beliau menyambut dan mendoakan kebaikan Nabi Muhammad. Kemudian beliau naik ke langit kedua. Lalu malaikat Jibril alaihissalam meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi beliau pintu langit kedua. Dan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Beliau berdua menyambut Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian malaikat Jibril naik bersama Nabi Muhammad ke langit ketiga, dan malaikat Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi beliau pintu langit ketiga. Dan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang beliau telah diberi separuh dari kebagusan wajah. Beliau menyambut Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian malaikat Jibril naik bersama Nabi Muhammad ke langit keempat, dan malaikat Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi beliau pintu langit keempat, dan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Beliau menyambut Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuknya. Allah berfirman yang artinya, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 57. Kemudian Jibril naik bersama Nabi Muhammad ke langit kelima, dan malaikat Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi beliau pintu langit kelima, dan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Beliau menyambut dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Jibril naik bersama Nabi Muhammad ke langit keenam, dan malaikat Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Kemudian malaikat Jibril naik bersama Nabi Muhammad ke langit keenam, dan malaikat Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi beliau pintu langit, dan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Beliau menyambut Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian malaikat Jibril naik bersama Nabi Muhammad ke langit ketujuh, dan malaikat Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi beliau
pintu langit ketujuh dan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat yang tidak kembali. Kemudian Nabi Ibrahim pergi bersama Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Tatkala dia diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah, sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahannya. Lalu Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad 50 sholat sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad turut menemui Nabi Musa, lalu dia bertanya, "Apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu?" Nabi Muhammad menjawab, 50 sholat. Dia berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan memintalah keringanan, karena umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah mengunjungi dan mencoba Bani Israel." Beliau bersabda. Maka Nabi Muhammad kembali kepada Allah seraya berkata, "Wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku." Maka dikurangi menjadi 5 sholat. Kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa dan berkata, "Allah mengurangi untukku 5 sholat." Dia berkata, "Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan." Maka terus-menerus Nabi Muhammad pulang balik antara Allah SWT dan Musa alaihissalam. Sampai pada akhirnya beliau berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah sholat sehari semalam. Setiap sholat pahalanya 10, maka semuanya 50 sholat. Barang siapa yang meniatkan kejelekan lalu tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya 1 kejelekan." Kemudian Nabi Muhammad turun sampai beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam seraya Nabi Muhammad SAW menceritakan hal ini kepadanya. Dia berkata, "Baik, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan." Maka Nabi Muhammad berkata, "Sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku sampai saya pun malu kepadanya." Diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim 162. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa setelah peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang musyrikin datang menemui Abu Bakar As-Siddiq. Mereka mengatakan, "Lihatlah apa yang telah diucapkan temanmu, yakni Nabi Muhammad SAW." Abu Bakar berkata, "Apa yang beliau ucapkan?" Orang-orang musyrik berkata, "Dia menyangka bahwasanya dia telah ada beberapa hikmah tersendiri mengenai waktu Isra Mi'raj yang dilakukan malam hari." Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti menuangkan dalam kitabnya yang berjudul Ayatul Kubra fi Syarhi Qissatil Isra. Ia menjelaskan alasan Allah menjadikan malam sebagai waktu terjadinya peristiwa tersebut. 1. Waktu yang tepat untuk khalwah. 2. Waktu wajib sholat. 3. Ujian untuk percaya hal gaib. 4. Waktu yang mulia. 5. Waktu berkumpul. 6. Waktu terbaik yang dijanjikan. 7. Waktu turunnya wahyu pertama. 8. Waktu dikabulkannya doa. Dan yang terakhir, waktu yang baik untuk menyegarkan pikiran. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.